Kementerian Perindustrian terus meningkatkan ekonomi syariah di tanah air dengan membuat sejumlah program peningkatan industri halal. Hal ini guna memanfaatkan potensi pengeluaran umat muslim Indonesia sebesar 281 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Usai dihantam pandemi COVID-19, sektor ekonomi syariah di tanah air terus mengalami pertumbuhan. Bahkan Dinar Standard memperkirakan total pengeluaran umat muslim global pada tahun ini diperkirakan naik 9% di sektor real ekonomi syariah. Seperti sektor makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetika, farmasi, media, rekreasi hingga travel. Melihat peluang yang besar, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan industri halal di tanah air dengan sejumlah langkah mulai dari penguatan infrastruktur industri halal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kerjasama internasional, perluasan akses pasar hingga pengakuan sertifikasi halal nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pihaknya juga tengah menyusun master plan pengembangan industri halal Indonesia hingga menargetkan 1.050 industri halal baru di akhir tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari ABB University yang akan menjelaskan dan memberitahukan mengenai konsep industri halal. Sebagai hamba Allah, kita harus mengikuti aturan dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah adalah mengkonsumsi makanan yang halal sebagaimana tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 87 dan 88 yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagaimana rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Industri halal adalah industri dalam ekonomi global yang terdiri dari makanan halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, pariwisata ramah muslim, logistik halal, fashion, media, dan rekreasi halal, dan pasar lain yang menargetkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim secara global. Industri halal merupakan proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang baik atau thayyib, sehat, aman, dan tentunya tidak membahayakan. Karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan. Industri halal adalah salah satu industri penting dan prospektif di Indonesia karena Muslim adalah mayoritas penduduknya, dan mencari dan menggunakan produk halal adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi. Peningkatan nilai dan volume produksi halal ada sebagian besar disebabkan oleh peningkatan permintaan, terutama dari populasi Muslim, dan itu sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan industri halal di Indonesia dan ekonomi secara umum. Ada 6 permasalahan yang terjadi di industri halal Indonesia. Yang pertama itu banyaknya negara pesaing dalam sektor industri halal. Tidak hanya negara muslim, namun juga negara yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim ikut berkecimpung dalam industri halal. Dampak yang terjadi terhadap Indonesia adalah kurangnya konsumsi terhadap produk halal yang dihasilkan. Untuk yang kedua itu, belum adanya sertifikat halal yang hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang di negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Untuk yang ketiga itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Untuk yang keempat itu adalah problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, adanya problematika yang membuat pelaksanaan undang-undang ini belum efektif. Problematika tersebut adalah keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintahan mengenai pelaksanaan UU JPH. Untuk yang kelima itu, keterlambatan juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri. Pelaksanaan UU JPH membutuhkan peraturan menteri sebagai peraturan turunan untuk menunjang pelaksanaan UU JPH. Untuk yang keenam itu, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi masih rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Indonesia menjadi salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, insan halal
permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangatlah besar. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan dan minuman halal. Dalam Al-Quran terdapat dua kategori makanan, yaitu halal dan thayyib. Halal di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam menurut syara. Sedangkan thayyib, makanan yang sehat, tidak berlebihan atau proporsional, aman dimakan dan tentu saja halal. Halal tersebut berarti bebas dari segala zat yang telah diharamkan dalam Islam, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Minuman halal adalah minuman yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Minuman tersebut tidak mengandung hal-hal yang diharamkan di agama Islam, contohnya darah, air liur yang memabukkan, dan yang kotor. Secara umum, kriteria makanan halal ada 3. Yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, baik, bergizi, tidak menyebabkan penyakit atau mudarat bagi tubuh. Pada produk halal, sering kita lihat adanya label halal yang menandakan bahwa suatu produk, makanan, dan minuman tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bahan bakunya itu halal, dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Untuk saat ini, industri makanan dan minuman halal perlu dukungan dari aspek hukum dan koordinasi. Perlindungan industri halal terkait peraturan dapat mempengaruhi pengembangan industri halal. Negara Indonesia belum menjadi garda terdepan dalam industri makanan dan minuman halal di dunia. Baik, poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai konsep pariwisata halal dan keuangan syariah. Nah, berdasarkan konsep dari pariwisata halal itu merupakan sektor yang potensial di dunia, terutama bagi negara-negara yang memiliki destinasi wisata religi seperti Arab Saudi. Nah, konsep pariwisata halal tidak hanya menyasar ke wisatawan muslim, namun juga ada sebuah ketertarikan antara negara non-muslim gitu, atau penduduk-penduduk yang mayoritas non-muslim. Nah, hal ini dikarenakan pariwisata halal hanya sebagai kategori yang ramah terhadap muslim dan tergolong dalam nilai-nilai religious tourism. Nah, selanjutnya itu mengenai laporan berdasarkan Global Index, Travel Index 2019, di mana di sini Indonesia menempati skor kedua sebagai destinasi wisata yang ramah muslim di negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, atau yang disebut dengan Global Muslim Travel Index (GMTI), juga melaporkan bahwa terdapat 7 faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata halal global, yaitu pertama, adanya pertumbuhan populasi muslim. Yang kedua, adanya pertumbuhan pendapatan kelas menengah atau middle income. Terus yang ketiga, ada populasi generasi muslim milenial. Keempat, ada meningkatnya akses terhadap informasi travel. Selanjutnya ada peningkatan atau meningkatnya penyedia jasa travel yang mengakomodir kebutuhan ibadah muslim atau nama lain dari Muslim friendly. Selanjutnya ada travel Ramadan, dan yang penting adalah bisnis atau usaha dari travel tersebut. Kemudian menurut Wiroso, prinsip syariah atau keuangan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dari berbagai macam prinsip atau sistemnya, keuangan syariah ini dapat dilakukan dengan cara pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, terus ada prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan, dan juga ada lagi pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Nah, ada juga nih dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan oleh pihak lain, maksudnya dari pihak kita ke pihak lain gitu. Untuk selanjutnya ada alasan mengapa ekonomi halal ini perlu dikembangkan.
Jadi ada beberapa alasan mengapa industri halal ini perlu dikembangkan. Yang pertama ada potensi pasar yang besar. Meningkatnya jumlah populasi muslim di seluruh dunia dan permintaan yang semakin meningkat akan produk halal telah menciptakan pasar global yang cukup besar untuk produk halal. Oleh karena itu, industri halal memiliki potensi untuk menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling berkembang. Yang kedua ada kepatuhan syariah. Produk halal diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga industri halal mempromosikan nilai-nilai kepatuhan dan integritas. Hal ini membantu bahwa produk-produk tersebut diproduksi dengan cara yang adil dan beretika. Yang ketiga ada kualitas dan keamanan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada produksi halal juga mempromosikan kualitas dan keamanan produk. Misalnya, produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dianggap haram atau meragukan. Dalam hal ini, industri halal memberikan jaminan kualitas produk untuk konsumen. Yang keempat, ada potensi kemitraan. Industri halal dapat menjadi landasan bagi kerjasama internasional antara negara muslim dan negara non-muslim. Hal ini tentu dapat membantu dalam memperkuat hubungan antar bangsa dan kerjasama ekonomi. Yang terakhir, ada hubungan pemerintah. Banyak negara muslim telah meluncurkan inisiatif untuk mendukung perkembangan industri halal ini. Hal ini mencakup pembentukan badan-badan regulasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri halal. Dukungan semacam ini tentu dapat mempercepat perubahan industri halal. Pada intinya, menggunakan produk halal merupakan hal yang penting karena selain sesuai dengan ajaran Islam, juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Produk halal adalah produk yang dibenarkan atau menepati syariat Islam. Dalam penelitian tentang konsep makanan halal dan thayyib terhadap kesehatan, disebutkan bahwa kelalaian konsumen terhadap makanan halal dan thayyib dapat berupa kelalaian dalam memilih jenis, manfaat, komposisi makanannya, dan lain-lainnya. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan mengonsumsi produk-produk yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Pilihlah produk-produk yang memiliki sertifikasi halal agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita sekaligus mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Dengan menggunakan produk-produk yang halal, kita dapat menjaga kesehatan tubuh tetapi juga meraih pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.